tentang beliau mengucapkan di Gedung Bundar, Ya. ya, di Gedung Bundar, itu serupa dengan kalau tadi ditayangkan lagi sewaktu beliau itu konferensi pers sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Beliau menyatakan Jampitsus itu adalah kediaman Jampitsus, dan Jampitsus seharusnya ditanya terlebih dahulu, gitu kan? Jadi disinggung terus Jampitsus, kemudian yang kedua adalah Gedung Bundar. Dari sini kita bisa melihat seperti kalau tadi nanti mungkin Mas Reza yang akan bisa melihat, saya mengantarkan saja. Ya, ini power syndrome atau mungkin juga adanya satu trik ya, karena mereka menguasai kan. Umumnya mereka tuh menguasai tentang ilmu. Publik disuguhkan visual yang tidak biasa saat mantan Jampitsus Febri Adriansyah dibawa ke rutan KPK. Tanpa rompi merah muda kejaksaan, tanpa diborgol. Meski KPK menyatakan atribut tersebut langsung dipasang saat registrasi di dalam sel, impresi pertama di luar rutan terlanjur memicu polemik. Di sisi lain, kubu Febri melalui kuasa hukumnya berteriak ada kriminalisasi dan mempertanyakan dasar hukum pidana asal predicate crime dari kasus TPPU ini. Kita akan bedah dari sudut pandang psikologi, perilaku aparat, dan fungsi pengawasan politik. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya, seperti itu. Itu saja. Oke, saya akan langsung extraordinary ya. Kejahatan yang luar biasa, beda dengan kasus yang kemarin Roy Suryo, mungkin tidak menggunakan rompi tahanan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan di sini dikhawatirkan menimbulkan persepsi bahwa oh ini ada privilege di mata publik. Ya, seperti bukan apa? persoalan hanya privilege saja, tetapi keraguan daripada publik bisa terbangun oleh karena pikiran-pikiran tentang nanti adanya satu bargaining atau bekas atasan, bekas bawahan atau satu keluarga. Padahal sesungguhnya perkara ini atau kasus dalam konteks FA ini sangat tepat memang ditangani kejaksaan, dan kita sama-sama tahu dari tim 9 ini memang tim yang cukup profesional pada bidangnya. Kemudian Jampitsus yang baru, sekalipun memang kalau untuk di kasus Asabri beliau itu adalah sebagai dirdiknya atau direkturnya atau bawahannya daripada FA selaku Jampitsus pada saat itu. Jadi keraguan-keraguan ini menjadi semakin mencolok ketika dikatakan terburu-buru tadi dan tidak menggunakan rompi dan sebagainya. Nah, ini mesti ada perbaikan-perbaikan ke depannya, dan perbaikan ini harus disertai dengan keterbukaan. Keterbukaan, tahapan-tahapan pemeriksaan, sehingga betul-betul diketahui oleh publik bahwa kasus apa sebenarnya, ya kan? Jadi jangan hanya sekedar isu, dan kita berharap kepada aparat penegak hukum dalam konteks ini adalah penyidik, itu secara terbuka. Memang kemarin sudah kita dengarkan ada sprindik baru dan sebagainya. Yeah. Nah, tetapi sekali lagi kita jangan sampai menghilangkan yang kemudian sudah pernah ditunjukkan oleh kita, oleh aparat penegak hukum, ada keraguan-keraguan tadi atau terburu-buruan. Keterburu-buruan tadi ini kan sebenarnya, jadi gini loh, kelalaian itu kan ada bermacam-macam, ya kan? Dan keterburu-buruan juga merupakan kelalaian. Tapi sekali lagi betul Mas Reza tadi, tidak perlu didramatisir, ya, tetapi harus dibuktikan, gitu loh. Harus ada bisa ada penjawabnya gitu. Kita akan menyimak dulu ya pernyataan yang disampaikan oleh Febri Adriansyah sebelum masuk sel berikut ini.
Jangan dorong. Iya ya Pak. Dan dilakukan penahanan. Iya. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan dorong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Oke, langsung saja mengutip kata kriminalisasi itu, Mas Reza Indragiri, dari gestur dan ucapan kriminalisasi yang disampaikan oleh tersangka Febri Adriansyah disampaikan di depan wartawan saat konferensi pers. Seperti apa kalau dari saya psikologi? terusik justru oleh dua diksi, yaitu saya berdiskusi dengan jaksa pemeriksa dan sesuai perintah pimpinan. FA ini malam itu sedang diperiksa sebagai apa? Sebagai sesama personil Kejaksaan Agung atau sebagai seorang tersangka? Kalau sebagai seorang tersangka, saya bayangkan antara FA dengan jaksa yang melakukan pemeriksaan posisinya tidak horizontal. Mereka tidak setara. Satu pihak lebih tinggi, pemeriksa lebih tinggi daripada yang diperiksa. Berarti jaksa pemeriksa lebih tinggi daripada yang diperiksa. Apalagi sudah berstatus sebagai tersangka. Bagaimana mungkin kemudian antara seorang tersangka dengan jaksa pemeriksa berdiskusi? Itu bisa memunculkan tafsiran-tafsiran yang kurang elok tentang apa yang sesungguhnya berlangsung dalam sebuah ruang pemeriksaan. Dan akhirnya sesuai perintah pimpinan. Kenapa kesannya tidak lagi bicara tentang bagaimana mekanisme hukum yang bekerja. Yang menggelandang FA ke sel tahanan seolah bukan merupakan kerja penegakan hukum. Tapi merupakan instruksi, merupakan barangkali ini merupakan sebuah pola kerja dalam hierarki birokrasi dan sejenisnya. Sekali lagi, tepat atau tidak? Sadar atau tidak? Atau adakah pesan tertentu yang memang ingin dikirim oleh FA ketika sekali lagi memilih kosakatanya adalah berdiskusi dan perintah pimpinan? Mas Bob Hasan. Pada titik itu, saya lanjut sedikit. Oke, silakan. Pada titik itu, memang akhirnya masuk akal kalau lagi-lagi seakan tersedia alasan bagi publik untuk menduga-duga. Mungkinkah jiwa korsa itu lagi-lagi masih bermain di sini? Karena bisa berdiskusi dan ada perintah pimpinan. Apakah ini murni penegakan hukum ataukah ada faktor-faktor di luar hukum yang pada akhirnya ikut cawe-cawe dalam proses penegakan hukum terhadap FA? Jadi hati-hati dengan gestur, ucapan, penyampaian karena menimbulkan tapi mungkin persepsi karena itu malam hari ya. Lagi-lagi mungkin karena malam hari. Malam hari dan memang tidak dikenakan rompi. Jadi mungkin mindsetnya saya bukan tersangka. Mindsetnya adalah saya bagian dari otoritas kejaksaan. Mungkin masih terwarnai oleh cara berpikir sedemikian rupa. Dan cara berpikir itu yang memberikan corak tertentu pada kosakata yang digunakan oleh FA. Jadi masih banyak perspektif juga yang muncul dalam hal ini. Kalau Mas Bob Hasan menilainya seperti apa? Dia mengatakan juga 2 kali loh di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini begitu. Ya, di beberapa kesempatan yang lalu juga saya sudah menyampaikan ada hal yang menarik tentang beliau mengucapkan di Gedung Bundar. Ya, di Gedung Bundar. Itu serupa dengan kalau tadi ditayangkan lagi sewaktu beliau itu konferensi pers sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Beliau menyatakan Jampitsus. Itu adalah kediaman Jampitsus. Dan Jampitsus seharusnya ditanya terlebih dahulu, gitu kan. Jadi disinggung terus Jampitsus, kemudian yang kedua adalah Gedung Bundar. Dari sini kita bisa melihat seperti kalau tadi nanti mungkin Mas Reza yang akan bisa melihat, saya mengantarkan saja. Ya, ini power syndrome atau mungkin juga adanya satu trik ya, karena mereka menguasai kan. Umumnya mereka tuh menguasai tentang ilmu bagaimana kan kalau si FA ini kan Jampitsus. Kalau jabatannya sebagai Jampitsus kan dia lebih bermartabat.
lebih akhirnya ya seperti yang kita lihat tadi, ada yang akhirnya terburu-buru, tidak pakai rompi pink. Mungkin ini boleh jadi ini bagian daripada fase yang diharapkan. Tapi fase itu hanya sampai kepada keterburu-buruan tidak digunakan rompi, tetapi tetap dia ditahan dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa tentang pemeriksaan, diskusi dan sebagainya, saya sebagai praktisi bisa menyampaikan bahwa tersangka bahkan terdakwa pun itu masih memiliki asas prejudice selaku bagian daripada equality. Artinya dia harus dipersamakan. Dia harus bisa berdiskusi dengan penyidik manapun, ya artinya ada satu posisi. Nah dalam penyidikan itu ada strata yang disebut kepemimpinan dengan anggota yang menyidik dan pemimpinan penyidik. Karena ada penyidik pembantu dan sebagainya. Nah tetapi sekali lagi bahwa memang patut kita pantau. Yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian ke depan nanti jangan sampai gedung bundar atau pernyataan gedung bundar maupun pernyataan sebagai Jampitsus ini terus ya menghantui. Tapi sekali lagi saya mau nyatakan bahwa saya tahu betul ketika tim 9 ini terpilih, saya perhatikan satu persatu. Sebagai anggota Komisi 3 tentunya kami sebagai mitra memantau, ya kan? Dan sekali lagi bahwa Jampitsus yang baru ini saya lihat cukup tangan dingin, ya mudah-mudahan mampu memecah situasi yang kemungkinan diciptakan oleh tersangka ya saat ini yang sebelumnya dinyatakan sebagai hero-nya Indonesia untuk kemudian mereka free aset dan sebagainya. Ini kan sebenarnya ini saya nyatakan bahwa ini hal yang betul-betul temuan yang baru yang sangat luar biasa bagi penegakan hukum di Republik ini. Itu sebenarnya suatu kebanggaan bagi saya itu. Dan tim 9 ini kerja-kerjanya juga harus dibuka kepada publik begitu ya. Publik juga menunggu transparansinya seperti apa dan tahapan-tahapannya. Misalkan memang sudah ada penempatan tersangka dan sebagainya. Dan kemudian ini adalah kasus TPPU, apakah ada dimungkinkan misalkan adanya perkara pasal-pasal lain di luar dari pasal TPPU, ya kan? Nah kalau TPPU ini kan pasti ada placement, replacement, dan layering. Ada satu hubungan sum and spending kalau bahasa hukumnya itu adalah permufakatan jahat. Permufakatan ini kan tidak dari 1-2 orang, lebih. Nah ini yang kemudian bisa dihubungkan nih, placement, replacementnya, kemudian layeringnya, bagaimana. Itu nanti, ini kan pemeriksaan, kalau TPPU itu kan hilir, ya hulunya predikat crime. Nah hulu ke hilir. Nah ini dibalik, hilir ke hulu. Nah, itu jadi boleh. masih panjang dan itu di undang-undang TPPU ada isyarat itu ada. Bisa. Saya boleh tanya tidak ke Pak Bo? Silakan, Pak Bo. Mas Reza. Saya tidak melihat FA sebagai mantan Jampitsus ya. Sebagai orang gedung bundar segala macam saya tidak lihat. Saya lihat dia sebagai warga negara yang KTP-nya sama, cuma nomor induk kependudukannya aja berbeda dengan saya. Karena dia warga negara biasa yang hari ini tersangkut sejumlah kasus korupsi. Boleh tidak saya nekat tetap memakai azas praduga tak bersalah? Saya tetap melihat FA ini tidak perlu dihakimi tergesa-gesa. Betapapun ada sekian batang emas, betapapun ada berlembar-lembar uang, tapi dia tetap pada posisi saat ini belum terbukti bersalah. Semestinya bukan begitu. Salah tidak kalau saya mengambil sikap yang justru sepertinya melawan arus seluruh masyarakat Indonesia ini? Siapapun Mas Reza akan melihat bahwa itu adalah mantan Jampitsus. Siapapun akan melihat itu. Artinya kalau dalam bahasa hukumnya eigenrifting, itu artinya adalah perbuatan melawan hukum saat dia menegakkan hukum. Dan ini artinya amanah yang diberikan oleh konstitusi atau negara, itu kan sudah sangat luar biasa. Maka harusnya sih memang berlipat-lipat lebih cepat. Maka pertanyaan publik ketika tidak pakai rompi ini kan menjadi yang akhirnya menjadi dramatisasi kan posisinya. Yang menurut Mas Reza nggak perlu seperti itu. Tapi ya itulah, saya kira sekalipun kita beranggapan bahwa dia adalah yang ini, yang seperti biasa pun, masyarakat biasa pun menemukan hal yang seperti ini, saya yakin akan lebih cepat lagi. Justru lebih cepat lagi, bahkan asas prejudice itu ditempatkan kepada dianya ditempatkan sebagai tersangka. Kan belum bersalah. Nanti terpidana baru bersalah. Gitu. Toh kan itu juga ada hak-hak yang bisa digunakan, termasuk hak-hak dia menyampaikan berdiskusi dengan penyidik, itu hak-hak dia, boleh saja seperti itu. Terlebih itu kan temannya sendiri. Seperti itu. Kita masih akan membahasnya, Mas Reza dan juga Mas Bob Hasan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Gestur, kami akan kembali untuk Anda.